Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video kali ini, pengajaran tentang patologi penyakit tidak menular. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, nama saya Niken Pratiwi, SGC, MGC, dan saat ini saya berada di Home Base Program Studi Diploma 4 Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan NIDN 4023028501. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain anatomi fisiologi, patofisiologi, patofisiologi penyakit infeksi, patologi penyakit tidak menular, sistem penyelenggaraan makanan institusi, gizi darurat bencana, kewirausahaan, PKKB, penanggulangan krisis kesehatan pada bencana, asuhan gizi keluarga, gizi dan kesehatan keluarga, dan gizi dan diet. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan RPS patologi penyakit tidak menular, yaitu salah satu mata kuliah yang ada di program studi gizi dan dietetika dengan kode mata kuliah GIZ 640724. Yang terdiri dari 2 SKS teori, di mana mata kuliah ini disampaikan pada semester 4 program studi gizi dan dietetika program studi diploma 4. Pada capaian pembelajaran pertama, ada CPL 2, mampu mengelola manajemen pelayanan asuhan gizi pada daur kehidupan serta individu, kelompok masyarakat dengan kondisi khusus atau menderita penyakit maksimal 2 komplikasi dengan penekanan pada kasus penyakit atau kesehatan otak dan stroke menggunakan prosedur screening gizi dan prosedur asuhan gizi terstandar atau PAGT sesuai dengan standar profesi serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dan taat hukum. CPL 6 mampu menerapkan literasi pangan dan gizi melalui penguasaan iptek, data dan informasi pada bidang gizi klinik, masyarakat, dan institusi untuk penanganan masalah gizi pada individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam penanganan dan pengendalian faktor risiko penyakit atau kesehatan otak dan stroke sesuai dengan standar profesi serta menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab. Pada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1 mampu menguasai konsep, menjelaskan, dan menganalisis mekanisme patofisiologi tentang keseimbangan energi sebagai dasar perencanaan program perencanaan dan penata laksanaan yang efektif. CPMK 2 mampu menguasai konsep, menjelaskan, dan menganalisis mekanisme patofisiologi pada gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, urologi, dan ginjal sebagai dasar perencanaan program pencegahan dan penata laksanaan yang efektif. CPMK 3 mampu menguasai konsep, menjelaskan, dan menganalisis gangguan sistem neurologi sebagai dasar perencanaan program pencegahan dan penata laksanaan yang efektif. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah patologi penyakit tidak menular. Sub capaian pembelajaran mata kuliah sub CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan tentang keseimbangan energi berupa malnutrisi, gangguan eating disorder, dan sindrom metabolik. Pada sub CPMK 2 mahasiswa mampu menjelaskan risiko keseimbangan energi dalam malnutrisi, gangguan eating disorder, sistem metabolik. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan sistem endokrin, gangguan sistem urologi dan ginjal, dan gangguan sistem urologi dan ginjal. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan risiko gangguan pada sistem kardiovaskuler, gangguan sistem endokrin, gangguan sistem urologi dan ginjal, dan gangguan pada sistem urologi dan ginjal dengan penyakit penyerta. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan sistem neurologi, gangguan pada respon metabolik pada critical ill, penyakit neoplastik atau kanker, gangguan pada sistem muskular, gangguan pada special health care, gangguan pada pengganggu penyulit kehamilan.
Pada sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan risiko gangguan pada sistem neurologi, gangguan pada respon metabolik critical ill, penyakit neoplastik atau kanker, gangguan pada sistem muskular, gangguan pada special healthcare, gangguan pada gangguan penyulit kehamilan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah patologi penyakit tidak menular. Mata kuliah ini mempelajari pemahaman mekanisme proses perubahan dan fungsi organ melalui proses penyakit tidak menular, di mana keseimbangan energi, gangguan metabolisme, gangguan sindrom metabolik, sistem kardiovaskuler, sistem endokrin, sistem urologi dan ginjal, sistem neurologi, respon metabolik critical ill, penyakit neoplastik atau kanker, sistem muskular, serta special heart, gangguan pada penyulit kehamilan terhadap pasien. Dalam pembelajaran atau pokok pembahasan terdiri antara lain gangguan energi, gangguan eating disorder, sindrom metabolik, gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan endokrin, gangguan urologi, gangguan sistem neurologi, gangguan pada respon metabolik pada critical ill, gangguan penyakit neoplastik atau kanker, gangguan sistem muskular pada special healthcare, dan gangguan penyulit kehamilan. Pada pembelajaran kali ini, media pembelajaran menggunakan software di mana dari menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Serta pada pembelajaran luring menggunakan platform Siakat, video pembelajaran serta modul dan PPT. Pada hardware menggunakan laptop, LCD, internet, kemudian e-book, modul, serta buku ajar yang sesuai dengan mata kuliah. Pada metode dan pembobotan penilaian, prinsip penilaian adalah eduktif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dilakukan secara terintegrasi. Metode penelitian pada ranah kognitif, kuis, UTS, dan UAS. Penilaian pada ranah efektif adalah observasi singkat di mana kasus yang diberikan lalu diselesaikan dalam bentuk diskusi. Kemudian penilaian pada ranah psikomotor yaitu tugas terstruktur. Metode pembobotan penilaian antara lain instrumen penilaian terdiri dari perkuliahan, rubrik penilaian, kemudian instrumen penilaian berupa lembar kuis dan ujian UTS dan EAS. Penilaian acuan patokan atau PAP. Nilai lebih dari 80 dengan kode A dengan nilai 4, 75 sampai 79 B plus 3,5, 70 sampai 74 B dengan IP 3, 65 sampai 69 C plus 2,5, 60 sampai 64 C 2, 5,5 sampai 5,9 D plus 1,5, kemudian 50 sampai 54 D 1. Dan yang terakhir 0 sampai 49 E dengan nilai 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, apakah kalian sehat semua? Sehat. Sebelum saya mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita lanjutkan ya, tentang gangguan pada sistem endokrin. Gangguan sistem endokrin ini terjadi pada organ pankreas. Pankreas ini di sini. Bentuknya lebih dikenal, orang menyebutnya adalah Pulau Langerhans karena dia seperti bentuk pulau. Nah, pada sistem pankreas ini ketika dia ada gangguan, maka akan terjadi munculnya penyakit. Nah, hari ini kita akan fokus ke salah satu penyakit yaitu diabetes mellitus tipe 2 atau sering kita kenal dengan DM tipe 2. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu DM tipe 2, kita masuk ke tentang sistem endokrin dulu. Oke. Pengertiannya pada sistem endokrin. Nah, pada sistem endokrin ketika ada gangguan, maka ini
terjadi ketidakseimbangan produksi pada hormon, baik dia kurang ataupun lebih. Jadi harusnya tubuh itu memproduksi hormon sesuai dengan kebutuhannya dalam jumlah di mana dia harus dikeluarkan. Namun di sini tidak. Kenapa? Karena ada penyebabnya, ada kerusakan pada kelenjarnya. Kemudian ada kegagalan respon. Tadi kegagalan respon sehingga ada jumlahnya keluar lebih ataupun berkurang. Kemudian di sini ada terjadi pertumbuhan dan adanya reproduksi. Nah, ini adalah efeknya nanti. Pada gangguan endokrin, nih, di sini nanti kalau terjadi kerusakan pada hormon, ini akan muncul ini. Ada 3. Pertama, ketidakseimbangan hormon. Kelenjar menghasilkan produksi hormon dalam jumlah yang tidak sesuai. Kalau dia berlebih, akhirnya menjadi hipo. Kalau kurang, dia menjadi hiper atau kebalikannya. Nah, ini tergantung keadaannya. Kemudian adanya lesi atau tumor. Tumor itu adalah benjolan. Nah, benjolan ini tidak bisa dikatakan itu kanker atau bukan selama belum ada pemeriksaannya. Nah, di sini pada gangguan ini kelenjar dapat mengganggu produksi hormon atau menekan jaringan. Yang dimaksud jaringan di sini siapa? Ini contohnya tadi, ini pankreas. Dia mengalami kerusakan. Tadi ada apa? Tumor kan? Tumor benjolan. Nah, ini ditekan. Ketika dia menekan, atasnya ada organ. Ketika di sini ada organ, ini menekan, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menghasilkan hormon dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Makanya akan terjadi permasalahan. Kemudian masalah reseptor, memproduksi hormon dalam jumlah cukup, namun sel tubuh tidak dapat merespon dengan benar, artinya DM. Nah, maksudnya merespon dengan benar ini terjadi pada DM tipe 2. Contohnya tadi pankreas yang rusak. Pankreas tidak bisa bekerja dengan aktif. Dia di sini harusnya ada, ini contohnya adalah glukosa masuk. Karena rusak, nah ini tidak bisa diserap. Sehingga jumlah hormon di sini tidak bisa dihasilkan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dari tubuh ketika dia membutuhkan energi. Kemudian apa lagi? Nah, di sini tadi kan terjadi kerusakan ya, terjadi ketidakseimbangan. Untuk mengetahui, memastikan apakah benar sih ini pankreas rusak atau tidak. Oh, hanya coba-coba. Kemungkinan ini rusak, tapi bagaimana membuktikannya? Kita membuktikannya dengan ini, tes gula darah sewaktu. Tes gula darah sewaktu ketika dilakukan, dia tidak boleh melebihi. Nah, kadar di atas 21 ini harus diperhatikan apakah ini karena ada organ yang rusak atau karena kebiasaan pola makan. Nah, kadar di atas 200 mg per dl ini harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kemudian apa pemeriksaannya? Bisa dilanjutkan dengan ini. Tes HbA1c. Tes ini memastikan apakah dia itu nanti DM tipe 1 artinya autoimun atau DM tipe 2 karena adanya penyakit yang lainnya. Nanti masih bisa digali. Nah, ini gunanya mengukur rata-rata gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Jadi tubuh itu, apa yang kita makan itu tidak langsung dibaca, oh ini tinggi, ini rendah. Tidak. Tapi tersimpan hingga 2-3 bulan baru bisa dideteksi. Oh, ini terjadi rusak. Oh, ini masih bisa diperbaiki. Oh, ini hanya bisa diberikan obat khusus. Nah, itu nanti dari sini. Nah, ketika sudah dilakukan ini pemeriksaan, kemudian diketahui ternyata pemeriksaan ini masih menjadi tanda tanya. Apakah ini tipe 1 atau tipe 2? Kemudian dilakukan tes auto antibody di pankreasnya. Kalau ditemukan sel pankreas tipe 1 di sini, maka
akan terjadi apa? Membedakan tipe 1 dan tipe 2. Nanti kalau pada tipe 1 jumlah glukosanya itu lebih tinggi. Lebih tingginya dari mana? Bisa ditentukan dari sini, pemeriksaan ulang selama 2-3 bulan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Oh ternyata tidak berubah, maka pemeriksaan itu bisa dipastikan bahwa dia adalah DM tipe 1 atau tipe 2. Berikutnya, nah ketika kadar gula darah tadi kan sudah tidak terkontrol ya, tidak tahu DM tipe 1 atau tipe 2, itu resikonya adalah di sini. Nah, pada kardiovaskuler atau penyakit jantung terjadi kerusakan, denyut jantung tidak akan stabil, dia akan naik turun. Kenapa? Karena pada otak ini, di otak sistem saraf melaporkan bahwa glukosa ini tinggi, glukosa ini rendah. Padahal glukosa ini dibawa ke jantung. Ketika dibawa, ada sel saraf yang melaporkan ke otak. Otak bingung, ini keadaannya seperti apa? Sehingga ketika di sini ada sumbatan, di sini karena glukosanya berlebih, maka akhirnya menyebabkan penyakit jantung. Kemudian berikutnya ada nefropati, kerusakan pada ginjal. Apa hubungannya ginjal dengan DM? Nah, ternyata DM itu ginjal itu di bawah. Hubungannya apa? Terjadi peningkatan glukosa. Jadi glukosa itu kan kita bayangkan bahwa glukosa berjalan itu di situ membawa seperti butir-butir. Nah, butir-butir inilah ada yang menempel di pankreas, nempel, tapi dia tidak bisa diserap, tidak bisa dibuang, akhirnya menyebabkan nefropati, kerusakan ginjal karena peningkatan glukosa yang sangat tinggi. Jadi tidak bisa dikendalikan. Dia meningkat, langsung berpikir, nah ini kalau tidak segera ditangani, apa yang terjadi? Penyakit gagal ginjal. Berikutnya adalah retinopati, kerusakan pada pembuluh darah di mata atau pada retinanya. Awalnya dia hanya buram sekali, terus dikasih obat, hilang. Kemudian dia periksa lagi, diperiksa darahnya, kok tinggi. Setelah itu dia ya sudahlah, dianggap pasti besok sembuh. Kalau tidak segera ditangani, maka akan terjadi retinopati. Retinopati yang lama-kelamaan menyebabkan kebutaan. Jadi ini adalah retina. Di sini tuh selaput. Ini selaput. Ini selaput. Semakin tebal selaput berarti cahaya ini tidak bisa masuk. Nah, karena kemampuan retina ini harus menerima cahaya, di sini kan ada saraf. Saraf semakin berusaha untuk mau melihat, dia kan semakin memaksa gitu. Karena tidak mampu, akhirnya putus. Sehingga akhirnya dia mengalami kebutaan. Nah, berikutnya ketoasidosis diabetes. Nah, di sini yang paling bahaya. Kenapa? Karena keadaan ini di mana kadar glukosa, gula darah ini meningkat dengan ekstrim, kemudian dia bisa turun dengan ekstrim tanpa ada penyebabnya. Karena tadi ada kerusakan pankreas dan tidak segera ditangani. Nah, akhirnya Akhirnya resikonya di sini. Ini pada pankreas. Nah, sekarang kita fokuskan di DM tipe 2. Tadi kan sudah muncul beberapa penyakit ya. Nah, di DM tipe 2 ternyata munculnya karena ini poinnya adalah penyakit kronis. Penyakit kronis itu apa bedanya dengan akut? Kronis itu bertahap. Jadi 2 tahun, 3 tahun dia baru muncul, yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dan akibat tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif atau tidak memproduksi cukup untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Jadi contohnya ya, kita punya selang. Kalian membayangkan selang panjang. Nah, di selang itu kan harusnya darah itu berjalan bersama kepingan-kepingan darah.
Apakah cukup kepingan darah? Tidak. Glukosa ini ada kepingan darah, ada kepingan glukosa. Dia berwarna merah juga kecil. Nah, ketika dia jalan, di sini dia tidak mencukupi insulin. Kenapa? Pankreas tadi tidak bisa mengeluarkan. Jadi ya udah glukosa jalan aja. Padahal kuncinya di mana? Nanti kita bisa lihatnya di sini. Nih dia. Nih prosesnya. Pankreasnya rusak. Ini di sini. Padahal apa? Ketika kita makan, glukosa itu dipecah di tempat masing-masing. Ada di pankreas, ada di hati, dan ada di otot. Ketika di sini rusak, ini pada normal. Normal dia menghasilkan insulin dikeluarkan. Tapi pada yang tidak normal, sel betanya ini rusak. Nih, di sini terjadi kerusakan. Nah, mulailah dia tidak berfungsi dengan baik. Makanya dia disebut dengan resisten insulin. Artinya jumlah insulin yang dikeluarkan itu melebihi dari yang dibutuhkan. Seperti kita gambarannya adalah ini. Tadi kan saya bilang pipa. Kita bayangkan pipa. Ini adalah sel darah merah. Ini adalah glukosa. Nah, di sini ini pada tubuh resisten anggapannya adalah seperti ini. Ketika ini glukosa, ini harus ada yang menyimpan. Tapi kenapa tidak ada penguncinya? Ini nanti akan beresiko karena ini tidak ada yang mengendalikannya. Jadi glukosa ini harus dikunci oleh ini penguncinya. Jadi antara yang warna kuning dengan warna biru ini harus ada menempel satu sama lain. Kalau tidak ada tempelannya atau yang satu kurang tempelannya, yang satu berlebih, maka akan menyebabkan hipoglikemi atau hiperglikemi pada penderita apa? DM tipe 2. Nah, ini bisa hiperglikemia atau hipoglikemia. Kalau terlalu banyak pada sel darah merahnya, maka akan terjadi hiper. Jadi apa? Dia nanti tanda-tanda hiperglikemi akan muncul. Nah, nih dampaknya di sini. Tadi kan ada kan berapa nih? Karena organ kecil di sini. Nah, ini sebenarnya ini posisinya ada di sini. Kecil dia di sini. Jadi tertutup. Dia tertutup, namun dia berpengaruh ke semuanya. Berikutnya, gejalanya poliuria, buang air kecil, sering. Kemudian polidipsia, rasa haus yang sangat kuat. Kemudian polifagia itu ada rasa lapar. Jadi keinginan itu selalu menggebu-gebu. Lalu gejala lain apa? Ada luka, tidak segera sembuh, malah semakin parah. Kulit gelap. Nah, hati-hati ya, kulit gelap di tungku sama kulit gelap di sini. Tanda-tanda terjadinya DM. Oke, nanti dicek sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada rasa kesemutan yang sering. Baru duduk belum ada 5 menit langsung kesemutan. Nah, ini perlu dicek apakah dia ada gejala DM. Nah, berikutnya terapinya. Terapi itu ada yang menggunakan insulin. Insulin diberikan pada DM tipe 2 ketika apa? Ketika dalam keadaan memang obat tidak bisa lagi diberikan. Nah, kemudian monitoring. Monitoring ini apa? Diperiksa 2-3 bulan sekali. Berikutnya apa? Memperhatikan pola makan. Jangan nasi-nasi terus tanpa ada sayuran ataupun buah. Kemudian ada aktivitas fisik. Nih tadi saya kasih lihat di mana sih insulin? Nih, bagian-bagian yang lengan, pantat, paha, dan abdomen. Ini untuk menyuntikkan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Apakah penyakit DM tipe 2 bisa menyerang pada anak-anak? Bisa. Untuk sekarang bisa. Kenapa? Karena kebiasaan makan makanan sekarang banyak mengandung natrium tinggi dan glukosa yang tinggi. Sehingga nantinya anak yang usia belum 12 tahun mereka sudah bisa menderita DM tipe 2. Jadi sekarang DM tipe 2 bukan untuk orang dewasa ya. Anak, remaja, orang dewasa bisa. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apakah DM tipe 2 sama dengan DM tipe 1, Bu?
Tidak, beda. DM tipe 1 itu adalah sebutannya karena autoimun, kerusakan pankreas sejak lahir. Kalau DM tipe 2 itu karena kebiasaan pola makan, sehingga penanganannya pun juga akan berbeda. Jadi ada beda DM tipe 1 dan tipe 2. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kasus. Sebelum dikerjakan, tolong dibagi dua. Yang silakan yang depan ikut ke sini. Kita menyelesaikan kasus dulu. Oke, sudah. Silahkan saling berdiskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, salah satu ada yang membacakan soalnya, ada yang salah satu mencari jawabannya. Kita baca dulu, ayo kasusnya. Kita ambil poinnya. Dia ada kebiasaan apa ini? Ada keluhan. 3 bulan terakhir sering haus. Oke. Kemudian ada riwayat penyakit sekarang apa? Sering buang air kecil. Berat badan turun 5 kg dalam 3 bulan. Kemudian di sini kebiasaan apa? Mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat, tidak ada aktivitas atau kurang. Nah, ini. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan. Kelompok 1. Oke, berdiri silakan, perkenalkan diri untuk menjawab. Oke, silakan perkenalkan diri untuk menjawab. Baik, izin perkenalkan diri, nama ulun Muhammad Rayhan. Dari diagnosa kami, dari kasus di atas, pasien tersebut mengalami penyakit DM tipe 2. Oke, alasannya kenapa? Alasannya karena terdapat gejala klasik diabetes seperti sering haus, sering buang air kecil, dan mudah lapar. Lalu gula darahnya sewaktunya itu 200 mg, gula darah puasa 126 mg, dan HbA1c-nya itu 6,5%. Oke, ada lagi? Tapi cukup? Cukup. Oke, cukup untuk kelompok 1. Terima kasih. Untuk kelompok 2 ada mau menambahkan jawaban? Oke, silakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 2 ya, Bu. Jadi saya menambahkan itu disebabkan oleh usianya lebih dari 45 tahun, obesitas, Ya. kurangnya aktivitas fisik, pola makan tinggi gula dan karbohidrat, riwayat keluarga diabetes, dan hipertensi, Bu. Obesitasnya berapa itu EMT-nya? Ada nggak? EMT-nya 31,2 ya, Bu. Oke, berarti sangat tinggi ya. Itu resiko lebih ke nanti obesitas yang lebih banyak. Oke, ada lagi apa cukup? Kelompok. Oh, masih ada. Oke, silakan. Bisa ditambahkan apa lagi? Perkenalkan, nama Luna Lianti dari kelompok 2. Izin menambahkan ibu. Bila tidak terkontrol, maka akan terjadi retinopati diabetik, penyakit jantung koroner, dan stroke. Oke. Ternyata, nah dari kasus ini kita bisa melihat adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita, bagaimana kita memperhatikan aktivitas fisik. Sesuatu yang menyenangkan tidak harus selalu menyenangkan. Jadi kita harus bekerja keras untuk tubuh sendiri, untuk menyenangkan. Oke, dari materi ini dan kasus yang sudah saya berikan, ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan tidak? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Sehat-sehat untuk kalian semua. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih, Bu.